Hadiri penyerahan uang negara dari kerja Satgas PKH senilai 6,6 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto ingatkan penegak hukum untuk menindak tegas penyelewengan. Jemaat Gereja KBP Resort Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyambut Natal dengan sangat sederhana. TNI Angkatan Udara mengirimkan bantuan logistik ke Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan program Berita Kompas Petang bersama saya Mahasister Tarigan. Dan saya Dipun Bahagia, Anda menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. Harta Gonogini berujung maut di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar, diduga karena sengketa pembagian harta Gonogini. Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Buluh Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta Gonogini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti. Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta Gonogini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cirebon, Banten belum juga terungkap. 8 hari pasca kejadian, polisi telah memeriksa 18 saksi. Polisi menjelaskan 18 saksi yang diperiksa ini berasal dari keluarga korban maupun saksi dari lingkungan luar keluarga. Pemeriksaan ini memperkuat konstruksi peristiwa secara menyeluruh. Selain soal tak adanya rekaman CCTV, penyidikan terkendala juga dengan tak adanya jejak pelaku di tempat kejadian perkara. Sebelumnya, polisi telah berkoordinasi dengan Pusat Identifikasi dan Puslapor, serta mengerahkan unit K9 untuk memperdalam dan memperkuat temuan di lapangan. Politikus PKS seperti apa sih, Bang? Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa yang awalnya di 8, sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Sejauh ini untuk pemeriksaan kita melakukan perluasan ya, baik dari siapapun yang terlibat di keluarga tersebut, maksudnya kenalan-kenalan dari keluarga korban, baik dari yang tinggal di rumah tersebut, kita juga lakukan pemeriksaan. Lalu juga perlu diinformasikan bahwa sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pada malam TKP kita sempat datangkan unit K9
Lalu untuk perkembangan lanjut untuk perkara ini kita sudah minta bantuan dari pihak Pusiden maupun Puslapfor untuk membantu kita dalam mengidentifikasi TKP. Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu. Kasus tewasnya anak politisi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Maman Suherman, di rumahnya lebih dari sepekan lalu masih misteri. Hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka atas kematian anak berusia 9 tahun itu. Sederet kejanggalan belum diungkap. Sejumlah kendala disampaikan polisi untuk mengungkap kasus ini. Salah satunya soal CCTV di rumah yang menjadi tempat kejadian perkara tidak berfungsi. Mantan Kabar Eskrim Polri, Susno Duaji menjelaskan, kepolisian harus menemukan bukti lain karena CCTV bukan satu-satunya cara untuk mengungkap sosok pelaku. CCTV bukanlah satu-satunya alat bukti untuk mengungkap perkara ini. Apa saja yang bisa diungkap dari perkara ini? Alat bukti saintifik yang kita telusuri dulu, karena alat bukti saintifik itu sangat penting, sebab alat bukti saintifik tidak bisa berbohong. Pertama kita harus cari sidik jari. Sidik jari di alat yang digunakan. Polisi mengatakan ada sejumlah strategi yang bisa digunakan untuk mengungkap kasus ini, termasuk mendalami keterangan saksi. Enggak juga kesulitan, meskipun CCTV itu mati di dalam rumah, tapi kami insya Allah bisa berupaya maksimal dalam perkara ini. Sejumlah analisa muncul terkait masih gelapnya kasus ini. Kriminolog Hanifah Hasda menilai tak tertutup kemungkinan keterlibatan orang lingkaran dekat korban, lantaran terjadi di rumah korban dan situasi minim penjagaan. Jadi TKP yang berubah rumah mewah dengan penjagaan minim dan akses yang terbatas itu justru memberikan petunjuk penting secara kriminologis. Karena dalam crime science analysis, kondisi seperti ini menyempitkan lingkar pelaku. Jadi bukan justru memperluasnya. Karena rumah hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu dan tidak ada tanda perusakan, sehingga pelaku sangat mungkin berasal dari orang-orang dari lingkaran yang paling dekat dengan korban. Sudah lebih dari sepekan berlalu sejak korban ditemukan tewas dengan luka senjata tajam, namun tersangka pembunuhan kasus ini belum juga ditetapkan polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, Saudara. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil sitaan uang negara senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Uang tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH bersama Kejaksaan Agung. Uang-uang pecahan Rp100.000 hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter, memenuhi lobi Gedung Bundar. Penyerahan ini merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5 dengan total luasan 896.969.143 hektar. 6.624.190.469 dilanjutkan kepada Kepala BPI dan Antara. Uang lebih dari 6,6 triliun diserahkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang merupakan hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah. Uang pecahan 100 ribuan rupiah itu ditumpuk dan memenuhi lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Jaksa Agung menjelaskan asal muasal uang ini diantaranya merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan nikel. Lalu hasil kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor perkara impor gula yang ditangani Kejagung. Uang sebesar 6.255.299.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai
Rp2.345.965.750.000 yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula. Ibarat badan manusia, kekayaan uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok. Lebih jauh soal hasil sisian uang negara senilai 6,6 triliun rupiah, kita sapa jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa dan juru kamera Anggi Mendarwan di Kejaksaan Agung. Tifal, selamat petang. Selain penyerahan uang, apakah ada informasi terbaru Tifal soal penyelidikan kasus oleh Satgas PKH? Saya tidak bisa mendengar bahwa untuk hasil dari expose dan dilakukan oleh Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto adalah untuk 3 aspek atau 3 item yang ditegaskan, yakni penyerahan hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap kelima dengan total luasan hampir 900.000 hektar, kemudian ada penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, dan penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara korupsi yang total nilainya adalah 6,6 triliun rupiah. Yang ada di belakang saya ini yang ditunjukkan Anggi Mendarwan adalah keseluruhan uang dari hasil 2 proses pidana atau 2 proses penyerahan, mulai dari penyerahan uang hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH dengan nilai 2,3 triliun rupiah lebih, dan ada penyerahan uang hasil penyelamatan keuangan negara atas penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Republik Indonesia, yakni nilainya 4,2 triliun rupiah lebih. Nah, ini sudah dilakukan proses penyerahannya dari pihak Satgas PKH atau dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Satgas PKH ini tidak hanya Kejaksaan Agung tapi juga beberapa unsur kementerian lembaga juga. Ini diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan kepada beberapa menteri di bawah naungan Kabinet Merah Putih untuk kemudian ditindaklanjuti penerimaan tersebut. Tadi dalam sambutannya Presiden Prabowo Subianto bahkan sempat menganalogikan beberapa hal yang bisa digunakan oleh negara dari penyerahan uang-uang hasil penindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH maupun juga Kejaksaan Agung terkait dengan penertiban kawasan hutan. Presiden Prabowo sempat menganalogikan uang 6 triliun ini bisa digunakan untuk renovasi sekolah sebanyak 6.000 unit, kemudian pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat dengan jumlah bisa 100.000 unit. Nah, persoalannya apakah uang-uang yang diserahkan ini atau hasil-hasil yang diekspos hari ini di Kejaksaan Agung termasuk penindakan dari Satgas PKH untuk 3 daerah terdampak bencana, Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Belum lama ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Andriansyah kepada wartawan menyampaikan bahwa ini masih akan dilakukan pendalaman karena ini sudah naik prosesnya ke tahap pidana dan semua ditangani lagi oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penyelidikan masih berjalan dan ini masih akan tetap dielaborasi lagi oleh pihak Kejaksaan Agung untuk dilakukan penindakan. Mengingat bahwa proses hukum sudah berjalan sampai dengan saat ini, penindakan terhadap perusahaan juga masih tetap berlaku. Teman-teman, kembali ke Anda. Tifal, mungkin bisa Anda jelaskan kembali bahwa 6,6 triliun, mayoritas 4,2 triliun ini tindak pidana korupsi. Singkat saya Tifal, ini dari perusahaan mana? Oke, baik. Nampaknya sambungan kami terputus. Terima kasih atas informasinya Tifal dan juga Anggi Mendarwan yang bertugas di Kejaksaan Agung. Selanjutnya di Kompas Petang, Saudara, TNI Angkatan Udara mengirimkan bantuan logistik ke Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Kami segera kembali.
Kompas Petang kami lanjutkan, saudara. TNI Angkatan Udara mengirimkan bantuan logistik ke Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Posko TNI Angkatan Udara mengerahkan helikopter HT-7204 untuk pendistribusian bantuan melalui jalur udara. Helikopter diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan dengan membawa total 2 ton logistik menuju lokasi tujuan. Bantuan disalurkan ke 2 desa di Kecamatan Pining, masing-masing 1 ton untuk Desa Ekan dan Desa Pepelah. Distribusi menggunakan helikopter dipilih untuk mengatasi keterbatasan akses darat di wilayah tersebut. Sementara itu, saudara, dari pantauan udara masih terlihat warga korban bencana banjir di Gayo Lues, Aceh yang tinggal di sejumlah tenda kurang layak. Warga Desa Pepelah, Kecamatan Pining tinggal di tenda yang berada di lereng yang curam. Warga di lokasi ini terpaksa meninggalkan rumah mereka karena hingga kini aliran air dari gunung masih terus mengalir deras. Selain posisi desa mereka yang rawan longsor, untuk kebutuhan air bersih, warga juga harus berjalan cukup jauh mengambil air dari aliran bekas longsoran di tepi jalan. Sementara bantuan bahan pangan seperti beras diakui masih terus disalurkan meski jumlahnya terbatas. Tiap hari seperti ini ya. Kami ambil dari sungai, lumayan jauh. Untuk bantuan beras dari kemarin sampai sekarang lancar, sikit-sikit. Ada harapan kepada pemerintah sampai kapan Bu bisa bertahan ini? Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan di sini. Sementara itu, upaya pendistribusian bantuan logistik untuk korban bencana di wilayah Aceh Tamiang, Aceh terus dilakukan secara intensif. Lebih dari setengah ton bantuan logistik yang juga mencakup kitab suci Al-Quran kembali dikirimkan melalui jalur udara menggunakan 2 helikopter dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Proses pengiriman dilakukan dalam 2 tahap. Pembagian Al-Quran tersebut merupakan amanah dari salah satu anggota Polda Sumatera Utara untuk disalurkan kepada masyarakat Aceh Tamiang, khususnya anak-anak. Jemaat Gereja HKBP Resort Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara menyambut Natal dengan sangat sederhana karena sekitar gereja masih dipenuhi lumpur sisa banjir bandang beberapa waktu lalu. Pihak gereja memutuskan untuk memajukan jadwal ibadah malam Natal yang seharusnya dilaksanakan malam nanti menjadi siang hari karena keterbatasan pasokan listrik. Pihak gereja berharap pemerintah segera mengerahkan alat berat untuk membersihkan sisa material banjir. Gereja Kristen Protestan Angkola yang merupakan satu dari 4 gereja terdampak musibah banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan bersiap menyambut Natal. Jemaat bersama-sama menghias pohon Natal, ornamen Natal, serta pembenahan bangunan gereja yang rusak akibat diterjang banjir bandang 25 November lalu. Mereka sangat antusias menyambut Natal. Ini kita membuat dekorasi Natal, kita membuat photobooth-nya, kita membuat ada boneka salju, ada bunga Natal, ada balon-balon, pokoknya supaya suasana Natal lah, supaya tidak berduka.
Menurut pendeta Gereja Kristen Protestan Angkola, Yansen Ritonga, kesiapan gereja dalam menyambut ibadah Natal sudah 90%. Menurutnya, musibah yang terjadi tidak menyurutkan jemaat untuk menyambut sukacita Natal. Pertama, kemarin tanggal 23 Desember kami sudah bergotong royong bersama dengan jemaat membersihkan dalam gereja dan juga di luar. Dan hari ini kami sedang mendekor gereja seadanya. Dan terima kasih juga untuk semua pihak yang telah membantu kami, termasuk untuk perlengkapan ibadah, sound system, keyboard, dan mikrofon dan yang lainnya. Bangunan Gereja Kristen Protestan Angkola di Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan masih berdiri kokoh. Kondisi ini disyukuri oleh jemaat karena meski dalam keterbatasan, mereka tetap dapat merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan dan harapan. Tim Liputan Kompas TV. Jemaat Gereja KBP Resort Tuka di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera menyambut Natal di tengah keterbatasan. Bagaimana mereka memaknai semangat Natal tahun ini? Kita sudah bersama Ayu, salah satu jemaat gereja. Selamat sore, Bu Ayu. Ibu Ayu mendengar suara saya? Ya. Ya, dengar. Ya, Ibu, di hampir 1 bulan lamanya pasca bencana dan sekarang jemaat di sana bersiap untuk merayakan Natal meski memang waktunya dimajukan ya Bu, bukan di malam hari. Bagaimana situasi terkini? Bagaimana kondisi gereja saat ini, Bu Ayu? Gereja saat ini aman, baik-baik saja. Cuman ya itulah kalau kata hujan mau banjir. Tapi sebelum melaksanakan Natal kami gotong royong dulu di pagi. Semua jemaat gotong royong membersihkan gereja. Jadi artinya memang belum ada alat berat bantuan dari pemerintah untuk membersihkan gereja, Ibu? Sementara ini alat berat ke bagian pagaran pisang untuk membaguskan jalan air sungai. Tadi Ibu Ayu menceritakan bahwa jemaat gotong royong untuk membersihkan gereja. Lalu bagaimana dengan kondisi semua jemaat, Ibu Ayu? Apakah masih banyak yang tinggal di pengungsian atau mungkin sudah kembali ke rumah masing-masing? Masih banyak di pengungsian, sebagian ada juga di rumah masing-masing. Ibu Ayu bersama keluarga masih komplit semua ya, Bu? Masih. Oke. Ibu, Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya. Mungkin bukan sukacita, tetapi kami tahu mungkin Bu Ayu dan jemaat lainnya berusaha tetap berada dalam sukacita. Bagaimana Anda memaknai Natal tahun ini? Bagaimana mempertahankan semangat Natal pasca bencana? Jadi syukurilah masih bisa merayakan hari Natal untuk pada saat ini. Bagaimanapun kita umat Kristen harus semangat walaupun datang bencana. Soalnya kita masih bisa lagi merayakan Natal di gereja. Apa Ibu yang mungkin bisa diceritakan nanti tema bagaimana pendeta mungkin juga akan saling menyemangati ya para jemaat HKBP di sana? Ibu Ayu, ulang pertanyaannya. Ya, apa mungkin bisa diceritakan persiapan malam Natal nanti? Mungkin bisa menceritakan kepada kami terkait dengan tema, mungkin saling memberi semangat antar jemaat di malam Natal nanti. Malam nanti mungkin kami Natalnya di posko masing-masing ya. Soalnya kalau di gereja belum berani lah dengan keadaan seperti ini. Oh, jadi merayakan Natal masih di posko ya, Bu? Berarti gereja belum bisa digunakan? Kalau untuk malam ini, kalau siang hari ya bisa. Ibu, jarak rumah Ibu ke lokasi gereja kira-kira seberapa jauh? Kalau masalah jauhnya aku nggak tahu ya berapa kilometer. Cuman dari gereja ke Lorong 4 lumayan jauh lah. Dalam keterbatasan yang ada Ibu,
di siang hari di gereja, kemudian di malam mungkin merayakan Natal di posko. Bagaimana mungkin Ibu bisa menceritakan suasana hati para jemaat atau mungkin anak-anak yang biasanya kan kalau di hari Natal itu bahagia ya Bu, berkumpul dengan teman-teman, tukar kado, tapi mungkin tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbeda memang, tapi melihat kondisi anak-anaknya semangat nih anak-anak merayakan Natal tahun ini. Soalnya kan banyak datang yang ngasih kado sama orang itu. Jadi orang tuh semangat. Ada anak-anak semangat, kabar yang baik untuk kami dengarkan Bu. Tapi artinya apakah memang nanti ada acara mungkin ke anak-anak yang disediakan? Biasanya kan di hari Minggu ataupun hari Natal anak-anak diberikan hiburan gitu ya? Ada. Oh ada kegiatan untuk menghibur anak-anak ya? Kalau iya ada. Bu, apa doa Ibu untuk Natal saat ini? Doa Natal untuk tahun ini biar diberikan umur panjang, rezeki, mudah-mudahan nggak terjadi lagi bencana seperti ini. Semua keluarga sehat-sehat. Sehat-sehat, sudah hampir sebulan pasca bencana, kita berharap situasi terus membaik begitu ya Ibu Ayu ya? Iya. Baik, terima kasih Ibu Ayu telah bergabung di Kompas Petang. Selamat merayakan Natal Ibu. Selamat Natal. Selamat Natal. Saudara, liburan Natal dan Tahun Baru kawasan Asia Afrika dan kawasan Braga, Kota Bandung ramai dikunjungi wisatawan. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saudara, arus lalu lintas jalur arteri Karawang menuju Pantura, Cirebon, Jawa Barat maupun arah Jawa Tengah padat pada Rabu sore. Kepadatan kendaraan di jalur arteri Karawang menuju arah Cirebon, Jawa Barat terpantau di Jalan Raya Klari. Sepeda motor dan minibus berplat nomor luar Karawang memadati ruas jalan raya. Selain di Jalan Raya Klari, wilayah Kosambi, kepadatan juga terjadi di Jalan Simpang Piende sekitar Terminal Klari. Peningkatan jumlah kendaraan pemudik Nataru terjadi sejak Rabu pagi dan terus meningkat hingga Rabu sore. Meski cukup padat, namun kendaraan masih tetap bisa berjalan. Hanya saja sesekali tersendat. Tersendatnya arus lalu lintas terjadi karena peningkatan jumlah kendaraan dan adanya genangan banjir di sekitar Pasar Kosambi. Sehari jelang libur Natal, stasiun kereta cepat Wush Halim Jatinegara, Jakarta Timur dipadati oleh calon penumpang. Diprediksi jumlah penumpang pada hari ini akan mencapai lebih dari 23.000 orang atau meningkat di atas 20% dibandingkan hari normal. Sejumlah pekerja yang sudah mendapatkan libur langsung memanfaatkan momen tersebut untuk pergi bersama keluarga. Pihak KCIC memprediksi jumlah penumpang hari ini mencapai lebih dari 23.000 orang atau meningkat hingga di atas 20% dibandingkan hari biasa. Memang ada peningkatan dan diprediksi juga hari ini akan mencapai lebih dari 23.000 penumpang ya, karena jumlah penumpang yang terlihat dari pagi cukup tinggi, di mana hari ini dari pagi sampai siang volumenya mencapai sekitar 80%, dan dari sore yang sudah terjual itu mulai dari jam 3 itu sekitar sudah di atas 70%. Liburan Natal dan Tahun Baru kawasan Asia Afrika Kota Bandung ramai dikunjungi wisatawan luar kota dan luar pulau. Sejumlah wisatawan datang dari Jakarta hingga Palu, Sulawesi Tengah. Asia Afrika jadi salah satu kawasan favorit wisatawan di Bandung, Jawa Barat. Liburan anak sekolah. Kebetulan sama suami, tapi suaminya jalan-jalan sendiri juga. Bosan di Jakarta. Dan kenapa mau ke Asia
Asia Afrika? Biar kan kalau di Asia Afrika kan rame, terus tempat hits lah sengaja. Yang dilihat biasanya di sini apa sih yang bisa dinikmatin? Kota-kota tuanya, terus jajanan viral-viralnya. Kawasan Malioboro, Yogyakarta masih terus didatangi wisatawan yang memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru. Rabu sore, wisatawan memadati ruas jalan Malioboro dan jalur pedestrian. Wisatawan menghabiskan waktu di Malioboro dengan berfoto dan belanja. Libur Natal dan Tahun Baru Kampung Heritage Kayu Tangan di Malang, Jawa Timur dipadati wisatawan. Dibandingkan hari biasa, kunjungan wisatawan di Kampung Heritage saat ini naik signifikan. Biasanya dalam satu hari, wisatawan yang berkunjung ke Kampung Heritage Kayu Tangan berjumlah 500 hingga 1.000 pengunjung. Di libur Nataru, dalam satu hari, pengunjung Kampung Heritage Kayu Tangan mencapai 3.000 pengunjung. Di kampung ini, pengunjung bisa menyusuri lorong dan gang yang masih dipenuhi puluhan rumah peninggalan masa kolonial yang arsitekturnya tidak berubah sejak zaman Belanda. Di Kampung Heritage Kayu Tangan, rumah kuno banyak difungsikan menjadi kafe dan rumah makan. Alang dalam rangka apa ya? Liburan sekolah. Pilihannya ke Kayu Tangan kenapa, Bu? Ya unik aja, soalnya kan menjelajahi kayak kampung-kampung tua gitu di Kota Malang. Ya, untuk mengetahui situasi terkini libur Natal dan Tahun Baru di Bandung, Jawa Barat dan Yogyakarta, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Fida Alatas di Bandung, Jawa Barat. Lalu di Yogyakarta ada Michael Irawan. Kita ke Fida dulu di Bandung, Jawa Barat. Fida, bagaimana suasana libur Nataru di Bandung, Jawa Barat saat ini? Apakah semakin ramai? Semakin ramai, Ilona dan juga saudara, seharian ini kalau mungkin Anda, kami berkeliling Bandung gitu ya, terutama di pusat-pusat kota ini sudah mulai dipadati oleh wisatawan. Dan tidak hanya wisatawan dari Jakarta saja, bahkan dari luar Pulau Jawa ini juga sudah mulai banyak mengunjungi Bandung. Nah, kalau berbicara masalah Bandung, Ilona dan juga saudara, tentunya kawasan Braga tempat kami melaporkan saat ini menjadi primadona untuk dikunjungi para wisatawan. Nah, kalau di Braga ini bisa dibilang adalah one stop destination, di mana di sini Anda bisa wisata kuliner atau sekedar menikmati suasana sore sampai malam hari. Tapi Lona, kalau di sini nih yang sedang hype ya, saya mau tunjukkan salah satunya adalah ini, wahana rumah hantu yang ada di Jalan Braga. Ini kalau Anda lihat ya bagaimana ramainya wisatawan atau pengunjung dari rumah hantu ini, yang kebanyakan ini adalah anak-anak muda. Di mana di sini anak-anak muda yang mungkin setelah berjalan-jalan keliling Braga atau sebelum berwisata kuliner begitu ya, menghabiskan dulu energinya dengan menguji adrenalin di sini. Saya mungkin mau lihat bagaimana ya ini anak-anak yang baru saja keluar begitu ya dari rumah hantu ini, dan tidak hanya masuk atau menikmati wahana saja, di lorongnya begitu ya Ilona dan juga saudara, ini kita bisa berfoto di begitu banyak spot yang memang terlihat mengerikan begitu ya. Ini biasanya menjadi spot untuk kemudian para pengunjung di sini berfoto untuk dipajang atau diupload di sosial media mereka. Jadi habis dari sini selesai kemudian mengunjungi rumah hantu, sudah capek teriak-teriak begitu ya, lanjut kulineran keliling-keliling di Jalan Braga untuk kemudian selanjutnya mencicipi atau icip-icip kuliner yang hanya ada di Kota Bandung. Ilona. Ya, setelah menakuti diri sendiri, keluar menyenangkan diri lagi gitu ya, Fida. Terima kasih laporan Anda. Dari Bandung kita ke Yogyakarta, ada Michael. Michael, di titik mana saja yang paling ramai dipenuhi oleh wisatawan? Ya, selamat petang Ilona dan saudara. Yogyakarta tentu saja tidak kalah meriahnya ya dengan Bandung tadi. Dan di tempat kami melaporkan saat ini sudah mulai padat. Setelah sebelumnya memang pada siang tadi cenderung lengang, namun pada sore jelang petang ini
kawasan Malioboro sudah mulai dibanjiri oleh kendaraan, sudah macet kami pantau dari arah pintu masuk hingga menuju ke titik kawasan 0 km. Nah, sementara di jalur pedestrian juga banyak sekali wisatawan yang sudah berkerumun. Mereka sibuk mengabadikan momen liburannya di Yogyakarta, baik itu dengan menyewa jasa fotografer profesional ataukah mereka selfie. Nah, di sepanjang Jalan Malioboro ini tentu saja juga banyak oleh-oleh khas Yogyakarta yang bisa diburu oleh para wisatawan, mulai dari kudapan, kemudian ada juga bakpia Jogja, dan juga tentunya ada makanan-makanan berat lainnya yang tersebar di sekitar Pasar Beringharjo. Nah, demikian Ilona. Anda kan bilang ramai, dari laporan Anda ini di medsos juga ramai tuh, katanya 1 juta orang pergi ke Bandung. Kerasa nggak di sana, Michael? Ya, kalau Jogja, dari data, kalau dari data yang masuk ke pemerintah provinsi, bahkan bukan 1 juta, ada 5 juta wisatawan yang akan keluar masuk di Yogyakarta selama masa musim libur Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Nah, data ini memang didapat dari banyak sumber, misalnya dari pemesanan hotel, kemudian tiket kereta api, pesawat dan lain-lain. Nah, tentu saja memang kami lihat di Yogyakarta 3 hari terakhir nih sangat padat, dan kemungkinan ini akan terus berlanjut hingga pada Tahun Baru nanti. Ilona. Akan berlanjut sampai Tahun Baru nanti. Kalau kita komparasi sama tahun sebelumnya, apakah tahun ini masih sama saja, lebih banyak atau justru menurun, Michael? Ya, kalau dari pandangan mata kami dari pengalaman tahun lalu dan tahun ini memang tampaknya sama saja, namun kalau kita bicara data tahun lalu justru lebih banyak, di mana waktu itu ditargetkan ada 6 juta, sementara di tahun ini hanya 5 juta. Tetapi memang fakta di lapangan masih akan terus dinamis, Ilona. Oleh-oleh yang favorit dari sana apa? Terakhir, Michael. Tentu saja bakpia, kemudian ada juga untuk kudapan yang lain, ada juga kain batik, dan beberapa diantaranya kerajinan tangan, itu yang paling khas dari Yogyakarta. Selain Malioboro, itu titik mana lagi yang biasanya dipenuhi oleh wisatawan, Michael? Ya, kalau Malioboro itu sebenarnya hanyalah wisata yang ramai di pagi dan malam hari. Tapi di hari-hari atau di jam-jam lainnya banyak wisatawan yang menghabiskan waktunya dulu ke arah utara di Sleman. Mereka menyusuri Gunung Merapi di pagi hari, kemudian main ke kota Jogja di malam hari. Atau mereka berada di kawasan selatan, mereka mengunjungi pantai selatan di Gunung Kidul, di Kulon Progo, di Bantul, dan kemudian malamnya mereka akan masuk ke kota Yogyakarta untuk menghabiskan malam dengan nongkrong di Jalan Malioboro. Baik, terima kasih Michael. Semoga Anda juga menyempatkan waktu untuk bersenang-senang, jadi kerja sambil senang-senang. Terima kasih Michael, terima kasih Fida telah memberikan laporan Anda dari lapangan. Saudara, sorotan lain di Kompas Petang, Presiden ke-7 Saudara, Kementerian Luar Negeri resmi melayangkan aduan kepada otoritas Inggris terkait tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih dalam salah satu videonya yang viral. Kami segera kembali. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang melaporkannya ke Polda Metro Jaya kecuali 3 nama. Saudara, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang bisa memaafkan orang-orang yang dilaporkannya ke Polda Metro Jaya, kecuali 3 nama. Menurut Jokowi, persoalan memaafkan adalah pribadi, jangan dicampuri dengan proses hukum. Sebelumnya, Ketua Umum Barajp Willem Frans Ansanay menyebut jika ada 3 nama yang tidak akan dimaafkan oleh Jokowi. Sementara yang lain ada opsi Jokowi akan memberikan maaf. Meski begitu, Jokowi belum mau menyebut 3 nama yang tidak akan diberikan maaf olehnya.
Jokowi tegaskan soal pemberian maaf ini adalah persoalan pribadi dan tak bisa dikaitkan dengan proses hukum yang tengah berjalan. Mantan wali kota Solo ini juga bilang akan datang ke persidangan kasus ijazah dan menunjukkan ijazahnya mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Heliana telah ditetapkan tersangka dugaan ijazah palsu oleh Barreskrim Polri. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Babel telah melapor ke Mendagri untuk ditindaklanjuti. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani mengaku telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Wakil Gubernur atas kasus dugaan ijazah palsu. Menyikapi hal tersebut, Gubernur Babel mengakui sudah melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Meski Wagub Heliana resmi tersangka, hal itu tidak memengaruhi roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung. Usai penetapan tersangka, hingga kini Wakil Gubernur Heliana belum memberikan keterangan resmi. Bu Wagub ini adalah urusan pribadi, ya, urusan pribadi di mana dia dikenakan menggunakan dokumen palsu alias ijazah palsu, katanya begitu kan. Jadi ini adalah ranah hukum yang harus dilaksanakan. Dan bagi saya tidak ada kaitan dengan saya, karena waktu beliau mencalonkan wakil gubernur, beliau pakai ijazah SMA. Ya, nah kita berharap dengan kasus ini ibu ini bisa melaksanakan tugas dia untuk menyelesaikan kasus hukumnya di Mabes Polri. Kita ke sorotan lain, Saudara. Kementerian Luar Negeri resmi melayangkan aduan kepada otoritas Inggris terkait tindakan aktris film dewasa Bonnie Blue yang melecehkan bendera merah putih dalam salah satu videonya yang viral. Melalui pernyataan video, juru bicara Kemlu, Yvonne Mewengkang, mengatakan pemerintah Indonesia menyesalkan tindakan tidak pantas yang dilakukan seorang individu yang dikenal secara publik dengan nama Bonnie Blue atau Tia Emma Billinger di depan Kedutaan Besar RI di London, Inggris, dan beredar luas di media sosial. Yvonne menegaskan kebebasan berekspresi tidak bisa dijadikan alasan untuk meremehkan, apalagi menghina simbol kehormatan negara lain. Terkait aksi yang dilakukan di depan gedung KBRI London pada 15 Desember 2025 serta beredarnya konten tersebut di media sosial, KBRI London telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat dan otoritas setempat di Inggris. Tindakan tersebut memanfaatkan simbol negara Indonesia, bendera merah putih, dengan tidak hormat. Perlu kami tegaskan bahwa bendera merah putih merupakan simbol kedaulatan, kehormatan, dan identitas bangsa yang wajib dihormati oleh siapapun, dimanapun berada. Kami juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk merendahkan simbol negara lain atau mencederai prinsip saling menghormati dalam hubungan antar negara. Sebelumnya, artis film dewasa Tia Emma Billinger atau Bonnie Blue menjalani sidang di Pengadilan Negeri Denpasar pada 12 Desember lalu. Perempuan 26 tahun ini disidang bukan karena kasus pornografi, melainkan menjadi terdakwa pelanggaran lalu lintas, di mana Bonnie bersama rekannya, Liam Andrew Jackson, menggunakan mobil pick-up untuk mengangkut sejumlah WNA untuk membuat konten di media sosial. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, polisi tidak menemukan bukti konten asusila dan hanya menemukan pelanggaran lalu lintas. Dalam persidangan, Bonnie Blue dijatuhi hukuman denda sebesar Rp200.000 karena menggunakan mobil pick-up tidak sesuai peruntukannya. Usai persidangan, Bonnie Blue dan rekannya langsung dideportasi oleh pihak imigrasi.
Tony Blue bersama belasan warga negara asing yang diduga akan memproduksi konten film dewasa di Bali digerebek Satreskrim Polres Badung, Bali. Mereka ditangkap di sebuah villa yang digunakan sebagai studio di kawasan Pererenan, Badung. Selain memeriksa, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Salah satunya mobil bak terbuka yang digunakan sebagai properti dalam pembuatan konten dewasa tersebut. Kita beralih ke perkembangan pasca bencana di Sumatera. Setelah dihantam banjir bandang, jembatan Kembar Margayasa di kilometer 67 Silayang, bawah perbatasan kota Padang Panjang dengan tanah datar diragukan kekuatan strukturnya. Inilah jembatan Kembar Margayasa tanah datar 3 pekan pasca bencana banjir dan tanah longsor akhir November lalu. Dahsyatnya banjir bandang yang menerpa jembatan yang berada di Kabupaten Tanah Datar berimbas pada diragukannya kekuatan struktur jembatan. Untuk memastikan kekuatan struktur, Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan BPJN Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan awal struktur jembatan. Kini operasional jembatan berlangsung terbatas dengan sisi A dibuka untuk lalu lintas. Sementara jembatan di sebelahnya atasi sisi B ditutup untuk kepentingan inspeksi pengamanan struktur. Jembatan ini merupakan infrastruktur vital yang menjadi prioritas utama penanganan pasca bencana untuk memulihkan konektivitas jalan nasional. Selain untuk mobilitas masyarakat, jembatan ini merupakan jalur ekonomi penting di Sumatera Barat, khususnya kawasan Lembah Anai. Sekarang ini saya berada di posisi di jembatan Margayasa A dan B, pada titiknya di kilometer 67+00. Di sini kita melaporkan masalah jembatan. Jembatan kita ini diragukan akan kekuatan strukturnya. Usai jeda, saudara, akan ada informasi terkait dengan Gereja Katedral Jakarta yang akan melaksanakan Misa Natal pada 24 dan 25 Desember 2025. Perayaan Natal tahun ini mencakup Misa Malam Natal serta Misa Hari Raya Natal dengan beberapa sesi yang disesuaikan untuk umat umum, anak-anak, lansia, hingga Misa Pontifikal. Anda kembali menyaksikan Kompas Petang. Saudara, Gereja Katedral Jakarta akan melaksanakan Misa Natal pada 24 dan 25 Desember 2025. Perayaan Natal tahun ini mencakup Misa Malam Natal serta Misa Hari Raya Natal dengan beberapa sesi yang disesuaikan untuk umat umum, anak-anak, lansia, hingga Misa Pontifikal. Untuk Misa Malam Natal akan digelar 2 sesi, pukul 17 dan 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua, misa ini terbuka bagi umat dengan ketentuan registrasi sesuai zona yang telah ditetapkan oleh pihak gereja. Misa Natal diselenggarakan secara hybrid, yakni dapat diikuti secara langsung maupun daring melalui YouTube Komsos Katedral Jakarta. Skema hybrid ini menjadi solusi agar umat tetap dapat merayakan Natal dengan aman dan hikmat. Mimbar kayu, cek mic mimbar kayu. Sore ini, saudara, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gereja Katedral Jakarta bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Kunjungan dilakukan untuk memastikan Misa Natal di Gereja Katedral berjalan lancar dan aman. Gereja Protestan Indonesia Barat GPIB Jemaat Immanuel di Gambir, Jakarta Pusat juga bersiap untuk menerima jemaat pada ibadah malam Natal.
Nantinya, ibadah malam Natal akan digelar dalam 2 sesi, yakni pukul 6 sore dan 9 malam, waktu Indonesia Barat. GPIB Jemaat Immanuel atau yang sering disebut Gereja Immanuel Jakarta telah mempersiapkan lebih dari 1.000 kursi di setiap sesi ibadah. Sementara itu, Saudara, Gereja Katedral Hati Tersuci Maria, Kota Manado, Sulawesi Utara, menggelar misa malam Natal dalam 2 sesi. Sesi pertama digelar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, dan sesi kedua digelar pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Pastor Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, Feki Singal, mengatakan Menteri Agama Nazarudin Umar akan hadir menyapa umat Katolik Keuskupan Manado di sesi misa malam Natal pertama yang dipimpin oleh Monsinyur Benediktus Roli Untu. Perayaan Ekaristi malam Natal yang pertama jam 18.30, rencananya pada akhir dari perayaan Ekaristi akan dihadiri oleh Bapak Menteri Agama Republik Indonesia Nazarudin Umar pada kira-kira jam 20.00 untuk menyapa seluruh umat sekaligus menyampaikan selamat untuk umat Katolik di Keuskupan Manado. Umat Kristiani di Jakarta bersiap mengikuti misa malam Natal di Gereja Katedral dan GPIB Immanuel. Bagaimana suasana di kedua gereja tersebut? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan, dan juru kamera Andika Pratama di Gereja Katedral, dan Fedriska Ananda dan juru kamera Bimo Wicaksono di Gereja Immanuel. Niko, selamat petang. Kita ke Katedral terlebih dahulu. Apa yang kemudian nanti akan disampaikan di malam Natal, termasuk juga tadi Kapolri sudah meninjau, apa yang disampaikan, Niko? Ya, tadi sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, Kapolri dan juga rombongan, di antara juga ada beberapa menteri, di Polda juga saudara ada Menko PMK Pratikno, lalu ada Menko Polkam Jamari Caniago, lalu kemudian ada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, ada Mendagri juga dari Tito Karnavian, lalu kemudian ada Gubernur DKI Pramono Anung yang melakukan peninjauan langsung ibadah misa Natal di Gereja Katedral Jakarta. Tadi disampaikan langsung oleh Kapolri bahwa situasi terkait dengan pengamanan selama operasi lilin juga baik itu selama perayaan Natal dan juga mudik Natal dan Tahun Baru ini dipastikan aman dengan mengerahkan lebih dari 140.000 personel polisi dan juga pihak keamanan yang melakukan pengamanan baik itu dari libur Nataru dan juga ibadah di gereja di seluruh Indonesia. Dan juga tadi Kapolri menyampaikan terkait dengan situasi semangat atau memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang terdampak bencana, dan tentunya diharapkan situasi tersebut bisa masyarakat di daerah Sumatera juga bisa langsung bangkit kembali menjalani kehidupan seperti semula kembali. Dan berikut merupakan statement dari Kapolri setelah melakukan peninjauan langsung di Gereja Katedral Jakarta. Kita diminta untuk memberikan pelayanan terkait dengan operasi Nataru yang di dalamnya kita mengamankan masyarakat yang mudik, kemudian masyarakat yang melaksanakan misa ibadah Natal, dan juga masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan pergantian tahun. Polri saat ini menurunkan kurang lebih 147.000 personil gabungan, dan kemarin juga kami melaksanakan apel bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain seperti Banser, dan kemudian kami juga mengajak Kokam untuk ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan
pengamanan khususnya di gereja-gereja yang melaksanakan perayaan Misa Natal. Ini juga merupakan bagian dari wujud Bhinneka Tunggal Ika. Ya, setidaknya di Polda juga saudara ada 2 sesi yang akan digelar oleh Gereja Katedral Jakarta untuk Misa Natal 2025 ini. Saat ini sudah berlangsung pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, dan nantinya sesi kedua akan berlangsung pada pukul 20.30 atau setengah 9 malam waktu Indonesia Barat. Dipo. Oke, ada 2 sesi di Gereja Katedral Jakarta di malam Natal. Kemudian juga Kapolri memastikan ya bahwa pelayanan operasi Nataru ini diberlakukan untuk kemudian memberikan kepastian, keamanan, dan juga kenyamanan bagi umat dalam menjalankan ibadah. Baik, Niko, sejauh ini Anda melihat sudahkah cukup ramai proses dari misa di sana? Dan biasanya untuk di katedral sendiri, puncak dari umat yang kemudian datang ini kira-kira pada pukul berapa? Mohon maaf, Divo, kami tidak bisa mendengar suara Anda. Mungkin bisa diulang terkait dengan pertanyaan. Oke, terkait dengan sesi Misa Malam Natal ini Anda menyebutkan bahwa dibagi dalam 2 sesi. Mungkin bisa dijelaskan kembali pada pukul berapa tepatnya kedua sesi tersebut akan diberlakukan? Oke, baik, terkait dengan 2 sesi pada hari ini tanggal 24 Desember 2025, tadi sudah saya sebutkan, sesi pertama akan dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, kemudian nanti sesi kedua akan diberlangsungkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara besok, Dipo dan juga saudara, tepat di perayaan hari Natal pada tanggal 25 Desember 2025, nanti ada 4 sesi yang akan digelar oleh Gereja Katedral Jakarta. Di antaranya ini mulai dari pukul setengah 9 pagi, nanti ada misa dimulai dari pukul setengah 9 untuk misa pontifikal, lalu kemudian ada misa anak-anak pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, kemudian ada misa untuk lansia yang akan digelar pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan untuk umum nantinya akan digelar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat esok. Dipo, kembali ke studio. Oke, kita beralih ke Gereja Immanuel, saudara. Kita akan lihat situasi di sana bahwa ada informasi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sudah tiba di Gereja Immanuel ataupun GPIB Immanuel Gambir. Bisa Anda saksikan ya, ada juga Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pramono Anung, ada Mendagri Tito Karnavian, dan tadi sebelumnya juga ada Pratikno, dan juga ada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Tentu kehadiran mereka sedikit banyak memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan ini juga merupakan suatu hal yang tiap tahun dilakukan, tentu sebagai pelayanan dari polisi ataupun TNI dan juga pemerintah untuk kemudian memberikan perhatian kepada umat dan juga jemaat yang kemudian melakukan ibadah di malam Natal. Ya, saudara, jangan kemana-mana, Kompas Petang masih akan segera kembali. Saudara, TNI Angkatan Udara mengirimkan bantuan logistik ke Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Posko TNI Angkatan Udara mengerahkan helikopter HT-7204 untuk pendistribusian bantuan melalui jalur udara. Helikopter diberangkatkan dari Lanut Suwondo, Medan dengan membawa total 2 ton logistik menuju lokasi tujuan. Bantuan disalurkan ke 2 desa di Kecamatan Pining, masing-masing 1 ton untuk Desa Ekan dan Desa Pepelah. Distribusi menggunakan helikopter dipilih untuk mengatasi keterbatasan akses darat di wilayah tersebut.
Sementara itu, dari pantauan udara masih terlihat warga korban bencana banjir di Gayo Lues, Aceh yang tinggal di sejumlah tenda kurang layak. Warga desa Pepelah, Kecamatan Pining, tinggal di tenda yang berada di lereng yang curam. Warga di lokasi ini terpaksa meninggalkan rumah mereka karena hingga kini aliran air dari gunung masih terus mengalir deras. Selain posisi desa mereka yang rawan longsor, untuk kebutuhan air bersih, warga harus berjalan cukup jauh mengambil air dari aliran bekas longsoran di tepi jalan. Sementara bantuan bahan pangan seperti beras diakui masih terus disalurkan. Meski jumlahnya terbatas, lumayan jauh. Untuk bantuan beras dari kemarin sampai sekarang lancar, sikit-sikit. Ada harapan kepada pemerintah sampai kapan Bu bisa bertahan ini? Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan di sini. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil sitaan uang negara senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Uang tersebut merupakan hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH bersama Kejaksaan Agung. Uang pecahan Rp100.000 hasil denda dan sitaan itu dipajang setinggi sekitar 1,5 meter, memenuhi lobi Gedung Bundar. Penyerahan ini merupakan bagian dari hasil penguasaan kembali kawasan hutan tahap 5. Uang lebih dari 6,6 triliun diserahkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang merupakan hasil penyelamatan keuangan negara kepada pemerintah. Uang pecahan Rp100.000 itu ditumpuk dan memenuhi lobi Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Jaksa Agung menjelaskan asal muasal uang ini diantaranya merupakan hasil penagihan denda administratif kehutanan dari 20 perusahaan sawit dan 1 perusahaan nikel, lalu hasil kerugian negara akibat tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor perkara impor gula yang ditangani Kejagung. Besar 6 triliun 625 miliar 294 juta 190.469,74 sen yang merupakan 1. Hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH senilai 2 triliun 344 miliar 965 juta 750.000 rupiah yang berasal dari 20 perusahaan sawit, 1 perusahaan tambang nikel. Hasil penyelamatan keuangan negara atas tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dalam perkara impor gula. Ibarat badan manusia, kekayaan uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama, di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok. Sorotan lain di Kompas Petang, kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten belum juga terungkap. 8 hari pasca kejadian, polisi telah memeriksa 18 saksi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, harta gonogini berujung maut terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Seorang pria tewas di tangan abang ipar, diduga karena sengketa pembagian harta gonogini. Personel Polsek Padang Tualang akhirnya bisa menenangkan massa yang hendak mengeroyok pembunuh mantan adik ipar di Desa Bulu Telang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi pelaku diduga membunuh mantan adik ipar karena dipicu ketidakadilan pembagian harta gonogini antara tersangka dengan mantan istrinya. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita senjata tajam hingga 1 unit sepeda motor sebagai barang bukti.
Tersangka memang sudah 3 bulan ini sudah komplain, kemudian mengancam karena merasa waktu perpisahan atau perceraian mereka ada ketidakadilan saat pembagian harta gono gini. Sehingga tersangka AS ini mendatangi rumah dari mantan istrinya, yaitu PR, untuk membahas tentang hal itu dengan membawa sajam, yakni kampak, kemudian parang, dan juga egrek. Kita bergeser ke informasi lain. Kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten belum juga terungkap 8 hari pasca kejadian. Polisi telah memeriksa 18 saksi. Polisi menjelaskan 18 saksi yang diperiksa ini berasal dari keluarga korban maupun saksi dari lingkungan luar keluarga. Pemeriksaan ini memperkuat konstruksi peristiwa secara menyeluruh. Selain soal tak adanya rekaman CCTV, penyidikan terkendala juga dengan tak adanya jejak pelaku di tempat kejadian perkara. Sebelumnya, polisi telah berkoordinasi dengan Pusat Identifikasi dan Puslapor, serta mengerahkan unit K9 untuk memperdalam dan memperkuat temuan di lapangan. Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa yang awalnya di 8, sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Sejauh ini untuk pemeriksaan kita melakukan perluasan ya, baik dari siapapun yang terlibat di keluarga tersebut, maksudnya kenalan-kenalan dari keluarga korban, baik dari yang tinggal di rumah tersebut, kita juga lakukan pemeriksaan. Lalu juga perlu diinformasikan bahwa sebelum terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Pada malam TKP kita sempat datangkan unit K9. Lalu untuk perkembangan lanjut untuk perkara ini kita sudah datangkan dari Kompas Petang kami akhiri, saudara. Akhir kata saya Dipo Nurbahagia. Dan saya mahasiswa Tarigan pamit. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.